Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kita belajar dari rumah. Kita sekarang membahas materi tentang struktur tumbuhan, ya. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa dulu. Coba Kenzi dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Untuk presensi yang hadir di sini akan kalian tuliskan melalui message ya, di message-nya ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada sedikit masalah di sini. Dan kalian harus membantu saya untuk menemukan solusinya. Coba. Misalkan kalian pikiran, saya kasih waktu 2 menit untuk menentukan apa jawaban dari permasalahan itu. Yang sudah ketemu bisa dituliskan di message ya. Di message lagi jawabannya A, B, C, atau D. Kalau dari gambar sini ya, ini dari sini kita akan belajar yang namanya informasi. Jadi ketika kita mendapatkan informasi, kita baca informasi itu dengan seksama. Informasi yang kita terima itu harus kita pilih mana yang penting dan mana yang nggak penting. Dari sini, coba Eta, kenapa kok kamu memilih yang C tadi? Karena bunga putih lebih dekat daripada bunga biru. Apa saja yang ada di tumbuh-tumbuhan ini? Batang, daun, buah. Ada batang, Daun, akar, buah. Batang, daun, biji. Dan biji. Dari ini hasilnya kita nanti akan mengharapkan kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri organ pada tumbuhan. Jadi kita akan belajar itu. Kemudian kalian juga akan belajar tentang fungsinya. Fungsinya apa? Menganalisis adanya modifikasi. Ternyata yang modifikasi itu nggak cuma ada sepeda, ada mobil. Tumbuhan juga mengalami modifikasi. Look, apa itu look? Look itu apa? Lihat. Lihat. Berarti kalian lihat. Kalian amati dari 2 gambar ini. Kemudian kalian kemukakan. Apakah sama ataukah beda? Sama. Beda. Oke, beda. Siapa yang mau menjawab? Tadi Ya, perbedaannya terdapat pada daun. ada daun. Pada daun tumbuhan kaktus, daunnya berubah menjadi duri, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sedangkan pada tumbuhan hijau yang berada di samping kiri, berfungsi untuk fotosintesis dan tempat transpirasi. Perbedaannya pada daun kaktus memiliki duri untuk mengurangi penguapan, sedangkan tumbuhan yang berada di kota memiliki daun yang banyak untuk memperbanyak fotosintesis. Fotosintesis ya, sintetis, bukan sintetis tapi sintesis. Betul. Ini salah satu adaptasi tumbuhan yang ada di Padang pasir. mengurangi. Nah, berarti dia mengalami suatu modifikasi, nggih? Jadi ada modifikasi pada bagian daun. Nah, apa saja tanaman yang nanti akan mengalami modifikasi? Apakah cuma kaktus? Atau ada yang lain? Yang lain. Yang lain. Kita akan belajar itu dalam pembelajaran hari ini. Apa yang membuat segar udara di luar? Ya, betul sekali. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang, mari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah. Ya, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Kita sudah mengamati tadi video tentang pengenalan pada organ-organ pada tumbuhan.
Kita bersyukur sekali anak-anak hidup di Indonesia, yang mana tempatnya tropis, semua jenis tumbuhan beraneka macam itu ada. Dan tumbuhan ini adalah sumber utama, produsen utama dalam kehidupan. Tanpa tumbuhan tidak ada kehidupan, karena tumbuhanlah yang melakukan proses Fotosintesis. Dari video kalian amati, coba kira-kira apa sih yang ingin kalian pelajari dari hasil kita mengamati video tadi? Saya mau tanya, Oke, monggo. kalau akar yang bergelantung itu fungsinya apa, Bu? Nah, akar yang bergelantung, apakah itu akar atau bukan yang bergelantung itu? Itu fungsinya buat apa, Ibu? Nah, jadi dirumuskan satu tadi ya, untuk mengetahui bagaimana modifikasi pada akar. Ya, oke. Untuk kemarin kalian sudah saya kasihkan LKPD nggih, sama ada video juga, ada bukunya, ada buku bahan ajarnya. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sampun tidak. Dari yang sudah kalian diskusikan itu, ini ya, coba kalian cek lagi jawaban kalian untuk kita kerjakan menentukan ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan kelompok 1 untuk mengemukakan dari yang nampak ini. Akar, Bu. Kelompok yang kelima nih. Bunga adalah bunga. Coba kelompok 2, silakan kelompok 2 menampilkan hasilnya. Jadi dari kelompok 2 kemarin menghasilkan yang kedua ada batang, yaitu yang termasuk organ pokok dari buah tanaman. Fungsi organ dari batang adalah tempat munculnya daun, bunga, buah, dan sebagai lintasan air dan mineral. Dari yang ketiga ada buah. Fungsi dari buah adalah untuk sebagai penyimpanan cadangan makanan. Kelompok 4 silakan. Nama organ akar berfungsi sebagai 1. Menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang kedua adalah pada beberapa jenis tumbuhan, akar berguna sebagai alat pernafasan seperti pada pohon bakau. Yang ketiga, akar berfungsi untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Dan yang keempat adalah untuk melakukan reproduksi. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 5. Sip sekali, bagus sekali Eta. Itu tadi dari perwakilan kelompok 2 dan kelompok 5 tentang hasil dari diskusi mereka. Akar. Cirinya akar itu adalah dia tidak punya mata tunas, tidak punya nodus dan internodus. Umumnya berwarna kekuningan, coklat kekuningan, tidak berwarna hijau. Berarti akar tidak memiliki zat hijau. Yang namanya apa zat hijau itu ya? Klorofil. Klorofil. Oke. Ini fungsinya akar. Ini pasti ya, kalau akar itu menyerap air, garam mineral dari dalam tanah menuju ke batang. Itu. Kemudian tambahkan untuk jenis akar. Ini juga kalian sudah belajar dulu di SD ya. Akar itu sistem perakaran ada 3. Ada akar serabut, akar tunggang itu akarnya besar. Nah, ada satu akar utama, kemudian ada yang bercabang. Jadi untuk modifikasinya ada akar udara. Contohnya pada Anggrek. Ya, pada anggrek itu ada akar udara. Anggrek. Jadi anggrek itu nggak perlu ditanam di dalam tanah, dia bisa hidupnya menempel. Itu akar pada anggrek. Kemudian ada benalu sebagai akar penggerak. Akar nafas tadi ya, akar nafas. Ini pada tanaman bakau, ini seperti ini akar nafas. Ini membantu untuk pernafasan atau respirasi. Bu, tanya. Oke, silakan.
untuk pohon beringin itu termasuk modifikasi akar yang mana? Nah, pohon beringin di sekolah kita di madrasah ada pohon beringin besar itu ya. Kira-kira termasuk akar yang mana? Modifikasi dari akar yang berapa? Silakan dijawab anak-anak. Beringin itu. Nafas. Oh, Akar nafas. nafas. Bukan nafas. Akar nafas. Ya ada yang Akar nafas. yang lain. Jadi, hasil diskusi dari kelompok 3 tentang modifikasi tumbuhan yaitu A. Tanaman yaitu wortel, jenis modifikasi tumbuhan, akar. Fungsi modifikasi organ tumbuhan yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. E. Yaitu bawang, jenis modifikasi tumbuhan, batang. Fungsi modifikasi organ tumbuhan sebagai tempat cadangan makanan. Terima kasih, Sekar. Yang lain, kelompok lain ada yang berbeda? Kalau pada wortel, tanaman yang pertama, wortel ini tadi adalah modifikasi dari Akar. akar. Ini kalau pada jahe lengkuas itu apa? Modifikasi pada Akar. Batang. Enggak? Akar atau batang? Ini lengkuas, kunyit. Nah, lengkuas, kunyit, jahe itu adalah modifikasi dari kalau kelompok 3 tadi dari batang ya tadi ya. Rizoma. Nah, rizoma itu akar atau batang? Batang. Batang ya, jadi itu adalah modifikasi dari batang. Oke, ini saya tambahkan lagi untuk modifikasi pada batang ya. Tadi ada stolon, oke, itu pada stroberi. Ada umbi lapis, ya ini umbi lapis seperti ini. Dan ada kododia. Kododia itu berarti batangnya yang bisa berfotosintesis karena batang mengambil alih dan fungsi dari daun. Ya, contohnya pada Saya Bu. Oke, Farah, silakan Farah. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan memiliki bagian-bagian yang fungsinya bukan hanya memiliki fungsi utama seperti akar. Fungsinya tidak hanya menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, tapi juga berfungsi untuk bernafas seperti pada pohon bakau. Lalu batang tidak hanya menyokong berdirinya tumbuhan, tetapi juga bisa sebagai tempat simpanan cadangan makanan. Oke, itu tadi dari yang kita pelajari pada hari ini. Berikutnya, kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan di chat di WA ya, atau di Google Classroom-nya. Kemudian Brila akan meng-share link untuk penilaian kognitif kalian. Jadi ada 5 soal nanti yang bisa kalian kerjakan untuk Brila tahu seberapa banyak kalian belajar hari ini. Nanti kalian kirimkan melalui grup WA. Oke? Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya, digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.